Presiden adalah orang nomor satu di Indonesia. Simbol dari sebuah negara adalah presiden. Nah, kalau kemudian Piala Presiden disamakan dengan Piala Menpora, kemudian sama dengan Piala Gubernur Jatim, Piala Gubernur Kalimantan Timur, Piala Wali Kota, Piala antar desa, ya, atau Domba Cup di kampung-kampung gitu kan. Ya. Sampai hari ini Dewa United dan Rans masih di awang-awang. Jangan-jangan kompetisinya nanti digorong-gorong. Itu yang harus disampaikan dan harus dikejar oleh PT LIB. Betul. Jangan menggelar kompetisi pramusim, ujungnya nggak jelas. Betul. Wakil dari juara Piala Presiden kemana? Ya. Ini LIB seperti apa ya? Seperti wedding organizer gitu kan. Event organizer yang ngurusin yang remeh-temeh. Sementara misalnya yang penting buat klub, jangankan Liga 1, Liga 2 aja bertanya-tanya, kita mau kompetisi kapan belum jelas nih gitu kan. Apalagi Liga 3. Apalagi Liga 3 gitu kan. Yang dipikirkan ini kan juga membuat iri nih. Liga 2 atau Liga 3 emang nggak butuh duit. Betul. Kenapa sih nggak dibikin mereka semua diadu? Ya kan? Kalau zaman saya nih, saya yang mengawinkan PT HM Sampurna dan PSSI, lahirlah Piala Indonesia sejak Liga Indonesia pertama dimulai. Value-nya tidak begitu besar buat sepak bola Indonesia, sayang-sayang. Sangat merendahkan. Menjual nama presiden untuk kontestasi yang kualitasnya dan dan outputnya tidak begitu maksimal, hanya sekedar bagi-bagi uang kepada peserta yang eksklusif 18 tim. Bravo Cucomeo Channel. Saya Erwiantoro masih seperti yang kemarin-kemarin bersama Akmal Marhali di Cafe Gilbol, tetap konsisten membedah bobroknya sepak bola nasional. Kali ini kita mau membedah tentang Piala Presiden yang menurut Cucomeo Channel itu seolah-olah turnamen Tarkam, turnamen antar kampung. Menurut Akmal gimana? Ya, kita tahu bahwa kita harus ke depan bicaranya lebih kepada awal mula Piala Presiden. Awal mula Piala Presiden digelar itu ketika kita dibekukan oleh FIFA. Nah, ketika itu Presiden Jokowi menginisiasi untuk digelar Piala Presiden, mengisi kekosongan karena kita tidak ada kompetisi ketika itu dan sedang dilakukan pembenahan tata kelola sepak bola Indonesia. Digelarlah kemudian Piala Presiden dari mulai 2016 sampai 2019. Juaranya ketika itu pertama Persib, kemudian Arema, Persija, dan terakhir Arema. Artinya sudah 4 kali Piala Presiden digelar dengan format yang sama, dengan model yang sama, terkesan cuma bagi-bagi uang saja gitu. Mau tetap dia adakan juga boleh saja, tapi kemudian harus direvitalisasi pentingnya Piala Presiden. Kenapa demikian? Karena Piala Presiden itu adalah presiden, lambang atau simbol tertinggi dari sebuah negara adalah presiden gitu kan. Bahkan dalam sebuah kegiatan internasional gitu kan, presiden adalah orang nomor satu di Indonesia. Simbol dari sebuah negara adalah presiden. Nah, kalau kemudian Piala Presiden disamakan dengan Piala Menpora, kemudian sama dengan Piala Gubernur Jatim, Piala Gubernur Kalimantan Timur, Piala Wali Kota, Piala antar desa, ya, atau Domba Cup di kampung-kampung gitu kan. Ini kan menjadi sangat naif gitu karena sosok presiden, apalagi eksklusif, pesertanya dibatasi 18 klub, hanya misalnya dari Liga 1. Bagaimana Liga 2, Liga 3? Mereka kan asuhan presiden juga, anak-anak presiden juga. Nah, ini harusnya dipikirkan oleh pemangku kepentingan untuk kemudian revitalisasi Piala Presiden ini gitu kan. Jangan sampai kemudian Piala Presiden martabatnya sama dengan Domba Cup. Nah, yang paling penting saat ini misalnya Piala Presiden dulu perserikatan, juara perserikatan Piala Presiden. Artinya kompetisi tertinggi di Indonesia dulu tropinya adalah presiden sebagai simbolnya. Ini yang memperebutkan Piala Presiden. Sampai Liga Indonesia dari awal digabungkannya perserikatan dengan Galatama, juaranya kan tropinya 2, salah satunya Piala Bergilir, Piala Presiden yang didapatkan Persib, Bandung Raya, kemudian Persebaya gitu kan. Sampai musim 2005 sampai ada Piala Bank Mandiri, kemudian Liga Bank Mandiri ada emblem itu, kemudian Piala Presiden ditiadakan gitu. Nah, karena itu menjadi sangat penting saat ini misalnya yang dipikirkan bagaimana mengangkat pentingnya Piala Presiden.
Misal Piala Presiden ini dijadikan Piala Indonesia, kita sudah lama nggak menggelar Piala Indonesia. Terakhir tahun 2018-19. Iya, terakhir itu Piala Makassar. Indonesia, Makassar, PSM Makassar juaranya. Setelah ini tidak ada. Kenapa kemudian Piala Presiden ini nggak dijadikan oleh Piala Indonesia dengan tropinya Piala Presiden? Ini kita mencontoh misalnya di Jepang, Emperor Cup gitu kan, Piala Kaisar, di mana melibatkan semua kasta kompetisi dengan trofi, memperebutkan trofi presiden. Pemenangnya akan tampil di Asia. Ada level yang kemudian mengangkat derajat presiden. Kemudian atau dijadikan event internasional, misalnya Piala antar klub se-Asia Tenggara, gitu kan, dengan memperebutkan trofi Piala Presiden. Ada di Korea namanya Presiden Cup, atau kemudian ada King Cup, gitu kan. Nah ini kan bisa diduplikasi untuk menjadi Piala Presiden. Tapi kalau kemudian Piala Presiden saat ini hanya dijadikan turnamen pramusim yang sejatinya value-nya tidak begitu besar buat sepak bola Indonesia, sayang-sayang sangat merendahkan. Menjual nama presiden untuk kontestasi yang kualitasnya dan dan outputnya tidak begitu maksimal, hanya sekedar bagi-bagi uang kepada peserta yang eksklusif 18 tim. Dan ini menurut saya adalah sangat naif sekali. Kenapa orang-orang di PSSI, di PT Liga Indonesia tidak punya keinginan kuat, bahkan sekarang Menpora ikut-ikutan mengelola ini, tidak punya keinginan kuat untuk menaikkan derajat presiden kita gitu. Artinya tuh begini, saya melihat nih perkembangan sepak bola nasional sejak Iwan Bule sama dikelola secara semrawut, dikelola amburadul, ditambah penunjukan orang-orang di PT Liga Indonesia yang teman-temannya dia dulu di Lemhanas gitu ya, itu kan sudah nggak sehat nih. Dimana ketua LIB ini kan juga nggak ngerti bola, nggak tahu bisnis, nggak tahu bola. Jadi kalau sekarang dia dipaksa oleh PSSI untuk membuat turnamen Piala Presiden yang menurut Akmal tadi adalah turnamen abal-abal gitu ya, atau turnamen seolah-olah seperti antar kampung. Ini kan juga membuat iri nih, Liga 2 atau Liga 3 emang nggak butuh duit. Betul. Kenapa sih nggak dibikin mereka semua diadu, ya kan? Kalau zaman saya nih, saya yang mengawinkan PT HM Sampurna dan PSSI, lahirlah Piala Indonesia. Sejak Liga Indonesia pertama dimulai, 94-95, itu baru ada tahun 2005. Waktu itu supaya punya nilai jual, saya kasih namanya Kopaji Samsu. Itu meriah sekali dan sejajar meriahnya, terus value-nya juga sejajar dengan Liga Jarum. Pesertanya pun saat FA Cup, semua strata ikut. Karena kita mempresentasikan bahwa kita membuat seperti FA Cup, turnamen tertua di dunia, dari Inggris. Saat itu kita mengundang 63 tim, 63 tim itu dari divisi Super League, terus divisi utama, terus divisi 1. Nah itu kan meriah sekali gitu loh, dan semuanya merasa dihargai. Nah sekarang ini kan nggak dihargai nih. Nah itu problemnya adalah kesannya Piala Presiden ini proyek cari duit aja gitu kan. Proyek cari duit di awal musim yang dilakukan oleh stakeholder sepak bola kita gitu kan, dengan memanfaatkan nama presiden untuk kumpulkan duit. Juara dapat 2 miliar, runner up dapat 1 miliar, peringkat 3 dan 4 mendapatkan 500 juta masing-masing. Ada match fee misalnya, menang 125 juta. Artinya kalau dalam satu grup 4 tim menang 3 kali dapat 375 juta, seri 75, kalah dapat 50 juta. Hanya sekedar bagi-bagi uang, nggak bedanya dengan antar kampung atau domba cup gitu kan. Dari mana aja ikut, berpartisipasi, kemudian siapa yang menang dapat uang. Hanya sebatas itu dan recehan menurut saya gitu kan. Dan yang menjadi problem adalah kenapa kemudian hal ini harus digarap oleh PT Liga Indonesia. Jangan sampai PT Liga Indonesia kemudian menjadi IO, event organizer gitu, tempat untuk mencari uang saja untuk kepentingan para pengurus sepak bola kita dalam mendanai operasionalnya gitu kan. Nah,
saya melihat LIB ini harus punya peran yang lebih strategis lagi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membenahi kompetisi karena memang operator kompetisi nasional, bukan operator pramusim. Nah, gitu kan. Nah, operator kompetisi nasional tugasnya apa? Buat jadwal. Nyampe sekarang jadwal Liga 1 aja belum jelas gitu kapan akan dimainkan. Sponsorship. Apa sponsorshipnya? Bagaimana pembagian sponsorshipnya? Bagaimana kemudian syarat-syarat pemenuhan klub-klub itu untuk memenuhi 5 syarat lisensi klub profesional. Nah, ini semuanya harusnya dituntaskan oleh PT Liga Indonesia, bukan kemudian kejar-kejar proyek sebagai event organizer ngejar piala Indonesia, piala presiden kasih saja kepada siapa event IO yang bisa menggarap, atau kemudian uji coba itu diserahkan saja kepada klub masing-masing. Mereka bisa bikin pertandingan misalnya PSIS lawan Arema misalnya kan digarap di Semarang, kemudian menghasilkan uang, kan itu kan keuntungan buat mereka gitu. Betul. Kan. Nah, ini kan keuntungan buat buat PT LIB dengan mengatasnamakan presiden, kemudian klub-klub dibagi sedikit-sedikit gitu kan, dengan memfasilitasi mereka menggelar pertandingan pramusim. Dan menurut saya ini amat naif gitu. Yang terpenting saat ini misalnya LIB itu harus bisa memastikan berapa hak komersial yang diberikan kepada klub peserta Liga 1, ya kan? Sehingga kemudian klub-klub itu juga secara profesional bisa mengkalkulasi anggaran pendapatan dan pengeluaran mereka selama satu musim. Jangan sampai kemudian tidak ada gambaran berapa pendapatan yang dapat klub, akhirnya klub semua besar pasak daripada tiang. Sudah kontrak pemain, sudah beli pemain dengan biaya mahal, ternyata pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini yang membuat sepak bola kita rusak. Saya pernah jadi marketing nih, otodidak aja. Kita selalu sering bertemu dengan klien-klien kita nih, produk-produk besar. Itu selalu ada satu SOP ya, yang harus dijalankan oleh pihak yang punya event nih, katakan PT LIB. Itu syarat-syaratnya itu salah satunya tuh 3 bulan sebelum event, itu jadwalnya sudah betul pasti. Katakan kalau saya menjual Persija Jakarta nih, jadwal Persija selama 17 pertandingan home, itu tanggal berapa, jam berapa, itu harus fix. Karena sponsor pasti akan minta itu. Bahkan kalau dia juga punya televisi, juga akan mencocokkan sama jam tayang. Hal-hal yang seperti itu, kalau Agustus nanti itu bergulir, Liga 1, sekarang belum ada jadwal. Semua klub bagaimana jualannya? Betul. Kan itu mengganggu tim marketing masing-masing klub. Betul. Sementara PT LIB harusnya juga jemput bola kepada klub-klub anggota Liga 1, khususnya 3 tim yang promosi. Persis Solo, Rans, sama Dewa United. Yang saya maksud tuh begini. Besok itu di Liga 1 ada Elite Pro. Betul. Usia 18 dan 16 dan 18. Pertanyaannya tuh begini. 3 tim ini sudah mempersiapkan belum? Nah, itu problem kita. Pemain-pemainnya tuh dari mana? Betul. Terus pemain-pemainnya berkompetisi atau tidak? Bagaimana mereka bisa menggelar anggota Liga 1 ikutan Elite Pro, tapi sampai hari ini pemainnya aja nggak tahu. Pelatihnya Elite Pro, Dewa United, Rans sama Persis Solo, itu pelatihnya Elite Pro 16 tahun siapa? 18 tahun siapa? Itu kan harus dikejar sama PT Itu LIB. kalau di aspek klub profesional yang 5 itu salah satu aspek sporting itu. Betul, itu pembinaan itu, kan? Terus mereka sekarang berhome base di mana? Sampai hari ini Dewa United dan Rans masih di awang-awang. Jangan-jangan kompetisinya nanti digorong-gorong. Itu yang harus disampaikan dan harus dikejar oleh PT LIB. Betul. Jangan menggelar kompetisi pramusim, ujungnya nggak jelas. Betul. Wakil dari juara Piala Presiden kemana? Kan harusnya kalau kemarin di-create jadi Piala Indonesia, sangat mungkin mau diselesaikan 3 bulan atau 2 bulan juga bisa, sebulan pun juga bisa. Yang penting juara Piala Indonesia ada, karena mereka pasti jadi wakil
Indonesia ke antara klub Asia. Iya, betul. Itu standar. Dan ini kan standarnya adalah terakhir kita nih PSM, besok ikut Piala AFC kan bersama dengan juara Liga 1 Bali United. Artinya ke depan Piala Indonesia seperti apa ini yang harus dikonsep. Jadi saya ngeliat gini, ini LIB seperti apa ya? Seperti wedding organizer gitu kan. Event organizer yang ngurusin yang remeh-temeh. Sementara misalnya yang penting buat klub, jangankan Liga 1, Liga 2 aja bertanya-tanya, kita mau kompetisi kapan belum jelas nih gitu kan. Apalagi Liga 3. Apalagi Liga 3 gitu kan. Yang dipikirkan adalah cuma sekedar bagaimana dapat uang pemasukan untuk sebuah proyek-proyek kecil. Nah, saya ingin melihat LIB ini harusnya bisa belajar dari bagaimana operator Liga Inggris. Di Liga Inggris itu sangat jelas. Peringkat 1 sampai peringkat 20 itu yang pertama semua dapat hak yang sama terkait misalnya partisipasi di Liga Inggris dapat semua nilai sama. Yang kedua dapat juga uang dari peringkat berdasarkan peringkat 1 sampai 20. Yang ketiga dapat juga uang dari berdasarkan rating TV. Siapa rating TV-nya terbanyak. Dari situ kemudian muncullah Manchester City menjadi klub dengan pendapatan terbanyak di musim kemarin karena memang peringkat 1, kemudian juga penontonnya juga banyak dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat mereka secara bisnis hitungannya jadi jelas gitu kan. Bahwa mereka punya pendapatan segini dari kompetisi Liga Inggris, belum nanti dari Liga Champion, belum lagi dari FA Cup, belum lagi dari Piala Liga. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh pengelola kompetisi kita, operator PT LIB, bahwa harus transparan semua. Berapa sih klub yang akan dapat? Jangan cuma kayak kemarin dapat 5 miliar, setelah itu udah selesai. Akhirnya klub-klub butuh dana sekitar 20 miliar untuk ikut kompetisi, dapatnya 5 miliar. Akhirnya semua bermain dalam konteks sepak bola yang pada akhirnya bagaimana dapat cari uang mudah untuk menutup kos yang sudah keluar, dan ini bahaya. Dan sudah terjadi bahwa match fixing atau mengatur skor itu terjadi di putaran kedua setiap Liga 1 maupun Liga 2. Betul. Kan itu terjadi. Karena ongkos produksi sudah selesai habis. Dia mau bayar pemain dari mana lagi? Betul. Tapi intinya PT LIB yang saat ini seolah-olah bisa menjadi event organizer, PSSI juga cuman ngurus tim nasional, nggak pernah tahu bagaimana membangun sepak bola, tidak pernah tahu syarat-syarat klub profesional. Padahal untuk membiayain satu musim saja, saya prediksi satu tim nih sekarang tanpa ada Persiraja Banda Aceh dan Persipura, sehingga jarak yang terjauh itu adalah PSM Makassar, serta di Kalimantan ada Barito sama Borneo. Menurut saya setiap klub tidak kurang punya uang 30 miliar. Itu untuk membayar kontrak 4 pemain asing, membayar kontrak 4 pemain hebatnya, ditambah totalnya 30 lah rata-rata. Itu sekarang problemnya semua klub nggak punya uang. PT LIB bisa nggak mengontrol bahwa setiap klub anggota Liga 1 itu nggak punya uang 30 miliar cash hari ini di bank, rekening bank manapun, saya jamin tidak ada. Ya kan? Harusnya PT LIB konsentrasi di situ, karena kalau tidak Liga 1 musim ini bobrok lagi. Mengatur skor, terus mengatur siapa juaranya, siapa yang degradasi. Hal-hal itu akan terjadi terus karena PT LIB kosong dalam membangun bisnis sepak bola klub di Indonesia. Terobosan baru misalnya 5 aspek klub profesional, salah satunya finansial. Jadi misalnya LIB saat ini mengeluarkan terobosan klub peserta Liga 1 wajib punya bank garansi 10 miliar misalnya di rekening sebagai dana abadi, bahwa mereka punya keuangan yang sehat. Biaya produksi besok itu minimal satu tim itu 30. Jadi dia harus punya 30 kali 5 tahun, 5 musim. Dia setiap klub harus 150. Itu baru bisnis klub. Tanpa itu, besok itu Bayangkara yang nggak punya penonton, terus Dewa United yang nggak punya penonton dan belum tahu kapan stadionnya di mana, itu pasti bangkrut cepat atau lambat. Jadi bank garasi itu menurut saya harus 5 musim ke depan. Selama itu tidak terjadi,
semuanya bakar duit. Ya. Nah, itu problem bola kita selama 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir adalah bakar-bakaran duit, sehingga kemudian prestasi yang diharapkan nol. Nah, jadi ini sebenarnya momentum. Yang menang oknum. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini jadi momentum bagaimana kita kemudian melihat Piala Presiden harusnya berada di titik yang paling terhormat. Yang kedua adalah LIB sebagai operator kompetisi harus bekerja secara profesional ya untuk membangun kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat, yang tidaknya secara kualitas dan kuantitas mampu menggulirkan industrialisasi sepak bola kita gitu kan. Oke Pak Jojo, kita sudahi diskusi yang sangat menarik ini. Artinya Piala Presiden harus diangkat harkat martabatnya menjadi trofi lambang supremasi tertinggi di sepak bola kita. PT LIB harus fokus kepada kerjanya membangun kompetisi profesional di Indonesia, bukan lagi menjadi event organizer. Diskusi yang sangat menarik. Jumpa lagi di Cocomeo Channel untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Adios, Cocomeo Channel. Gila. 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 Gila bola. Nah, gila bola atau Gilbel itu saya bikin lagu, liriknya W.S. Rendra, yang nyanyi Baruna. Lagu ini mau aku persembahkan buat Cocomeo Channel. Gila. 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 Gila bola.